Ratusan buruh mewakili Serikat Pekerja Sukabumi gelar aksi demo di halaman Dinas Perhubungan berlokasi di halaman Dinas Perhubungan Jalan Perintis Kemerdekaan Sukamulia Cikembar Kabupaten Sukabumi 23 November 2023. Mungkin terdengar aneh kenapa para buruh gelar demo di kantor Dishub yang tidak ada korelasi ataupun sangkut pautnya dengan buruh. Harusnya di pendopo atau Disnaker, namun ini adalah arahan atau kebijakan pemerintah daerah sendiri. Sempat juga beredar kabar aksi demo rencana diarahkan di kantor Kodim Pelabuhan Ratu, namun pagi harinya diarahkan di Dishub Cikembar. Para ketua serikat buruh merasa heran dan penuh tanda tanya besar baru kali ini sepanjang buruh gelar aksi demo di tempat yang bukan biasanya. Aksi demo menuntut kenaikan upah minimum kerja UMK sebesar 8%, namun pihak pengusaha menaikkan upah hanya sebesar Rp17.500 saja. Sedangkan oleh pemerintah daerah disepakati 0,30% atau sebesar Rp30.000. Nominal itu sangat tidak adil untuk para buruh. Terlebih analisa mereka menyebutkan bahwa konsumsi makan buruh sebanyak 3 kali makan per hari hanya sebesar Rp2.000, sangat tidak manusiawi. Sedangkan harga beras per kilo sudah mencapai Rp15.000, mungkin nilai Rp30.000 itu lebih kecil dibanding harga pakan kucing. Walaupun hasil negosiasi tidak sesuai yang mereka harapkan, suasana aksi demo tetap berjalan aman dan damai. Walau sempat terjadi massa yang menerjang ruang rapat diakibatkan lamanya hasil negosiasi, namun para aparat keamanan TNI Polri mampu meredam amarah para buruh. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, para aktivis buruh ancam akan bekerja sama dengan serikat buruh yang ada di Cianjur, sepakat akan memblokade jalan Sukabumi Bandung. Ade dan Ella, reporter Palapa TV, melaporkan dari lokasi. Pemikiran-pemikiran yang lain, karena dengan kita berjuang, masa depan anak cucu kita nanti akan dari itu kawan-kawan. Mari sekitar, mari kita bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, kita kawal sampai tuntas. Bila ada yang berjuang, masih lagi. Yang pastinya, pandangan-pandangan lebih jelas itu akan mencerahkan kita, kawan-kawan. Satu komando, kita ini bukan boneka kawan. Satu komando, ayo maju kawan, kita ini bukan boneka. Maju semua. Untuk saya kawan aktifkan pinapin. Maju. Satu komando semuanya, lain bendera tidak pernah. Tapi kita itu satu komando, satu solid kuat, maksimal untuk kaum buruh. Bukan kita. Teman-teman buruh yang saya cintai dan yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas Sukabumi kondusifnya ya. Iya, berita acaranya dipegang sama siapa tadi ya. Memang naik dan tidak naik itu sebetulnya dilematis dalam kondisi republik seperti ini keadaannya ya. Jadi kalau naik dari pihak perusahaan tentunya merasa
juga agak keberatan. Kalau tidak naik dari teman-teman buruh juga keberatan, ya kan gitu. Oleh karena itu di dalam rapat tadi, ya, dari ketiga unsur dari pihak teman-teman buruh, dari teman-teman pengusaha, dan unsur dari pemerintah, kita sepakat, ya, tentunya merekomendasikan Berita acara, tolong dari dinas dikirimkan ke atas berita acara. 0,30% dari ini namanya juga usulan, ya, usulan. Nanti keputusannya ada di pemerintah daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, ini pengalaman dengan ini adalah sudah 3 kali, ya, zaman saya menjadi kadis. Jadi kalau memang usulan dari kita rekomendasi ternyata begitu nyampe kepada pimpinan itu tetap ada pertimbangan dan ada perubahan jauh daripada yang diusulkan oleh tim, gitu, ya. Oleh karena itu maka penting ketiga unsur inilah memberikan untuk dasar pertimbangan kepada pimpinan. Barangkali itu yang Dari dinas tolong. kan yang teknis. Jadi kita itu sudah diatur secara teknis dari PP sampai ke Permen. Ya. Iya, kita usahakan. Makanya tolong percayakan kepada kami. Nanti kami yang akan melaporkan kepada pimpinan. Bapak-bapak kan tahu Staf dinas tolong segera antarkan berita acara. ya kan? Jadi Kecuali Anda tega kepala dinas Anda berlama-lama di atas mobil komando. teman-teman dari buruh juga menyampaikan rekomendasi. Itu barangkali unsur buruh, ya, dari teman bapak-bapak itu mengusulkan kenaikan sebesar 7,47%, merupakan penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% ditambah inflasi sebesar 2,35%. Itu dari teman-teman bapak-bapak, ya, teman-teman buruh. Selanjutnya dari unsur pengusaha yaitu mengusulkan 0,10. Ini ya. Terus 60,64. Dari unsur pemerintah tadi sudah saya sebutkan 0,30. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17.000 perak. Pemerintah ngusulkeun 0,30. 0,30 pun kalau dilihat dari formula yang ada di PP juga itu tidak sesuai. Jadi lebih rendah dari apa yang kita sudah lawan. Yang diusulkan oleh teman-teman serikat pekerja, tujuan awam daerah lain sampai 15%. 15.000. Makanya dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Pertumbuhan ekonominya 5,12 ditambah 2,35%, jatuhnya adalah 7,47. Walaupun buruh, tapi kami pakai otak, kami pakai nalar. Dasarnya apa? Pertumbuhan ekonomi sama inflasi. Kalau ada yang mengusulkan 17.000, walaupun karena gubernurnya PJ, anak buah Jokowi, tidak terlalu yakin juga apa yang menjadi usulan buruh diterima. Tapi kita harus ikhtiar, kita harus rapatkan barisan. Kita harus satukan semua kekuatan, tapi juga menjadi keputusan gubernur. Setuju? 17.000.
Ya cukup, jangankan untuk makan, untuk siapkan anggota SPTSK karena kita di Jakarta menutup pintu tol, Kabupaten Bandung Barat menutup pintu tol Padalarang, anggap jalan untuk kita ajak bicara. Ya, setuju? Sepakat? Untuk melumpuhkan jalur Cianjur. Karena kabupaten mencabut kawannya, membenci mereka orang-orang yang zalim terhadap kaum lemah. Mudah-mudahan mereka yang berusaha hanya mencari untung, apa yang semestinya siap untuk beberapa hari ke depan sambil kita kawal rekomendasi Bupati, ya. Dan tanggal 29 atau 30 kita sama-sama naik. Kita hanya memberikan Teman-teman, tolong jangan masuk, jaga saja pintu masuknya di luar. Ya. Mungkin kalau pengusaha, kalau ada perusahaan yang anggap susah, semua pabrik garment yang ada SPTS Bang Somad naik ke komando. Bang Somad. rakyat lebih kuat, Pak. Maling senali kebukaan dengan pihak konyol. Korupsi Pak di luar. Jangan bayar. Pemerintah itu goblok, Pak. Banyak rakyat letih. Komo burung, Pak. Gawe sama pemain dihitung dengan penting. Aing mau dibejakan. Cakolar. Kasih Pak Aing depan. Anggap Aing manusia. Dengan diawali Jangan mencampurkan surat kita di sini, mencampurkan surat. Menolak 30.000 karena kenaikan 30.000 itu lebih rendah daripada anggaran untuk makan kucing. Kalau nggak percaya silahkan cek aja penjualnya kan harga makan kucing berapa. Terus yang kedua, naiknya 30.000 itu karena kegagalan Bupati Sukabumi yang tidak bisa menaikkan pendapatan masyarakat hanya 1.253.000. Jadi jangan gara-gara bupati gagal, buruh yang harus nanggung. Itu di hukum peradaban manapun nggak masuk itu, ya kan? Jadi intinya begitu. Makanya kita ingin kembali ke formula semula, minimal inflasi plus pertumbuhan. Tuntutannya minimal itu. Karena kalau tidak naik gara-gara pendapatan rakyat 2 juta, rakyat Sukabumi masih di bawah, menurut saya itu bukan urusan buruh, itu urusan pemerintah daerah. Bang, tadi kan di orasi kemudian ada dalam tanda kutip kekecewaan diarahkan ke di situ. Yang kedua, sepanjang sejarah pengupahan buruh di Sukabumi yang namanya rapat upah ya. Kalau nggak di Pendopo ya di dinas. Tiba-tiba kita ke apa namanya, ke Disub, kita nggak terima juga. Dan lebih ngeri lagi kemarin dengar informasi hasil Forkopimda itu rencana awalnya di Kodim Pelabuhan Ratu. Itu lebih serem lagi tuh, ya kan? Rencana hasil informasi yang kita terima hasil pembicaraan di Forkopimda itu, Dewan Pengupahan itu rapatnya di Kodim Pelabuhan Ratu. Tapi itu sore udah berubah jadi Disub. Jangankan ke Kodim Pelabuhan Ratu yang jauh di tengah hutan, kita di Disub aja sebenarnya nolak. Karena Disub itu nggak ada urusan sama pengupahan buruh. Disub itu urusannya sama lalu lintas, jalan raya, biar nggak macet gitu kan. Tapi urusan buruh ya urusan Disnaker, urusan Bupati. Memang kita kembali ke formula awal, inflasi dan pertumbuhan ya Pak. Ya, itu aja. Nggak neko-neko. Karawang itu naik 12%, kita nggak neko-neko. Kita kembali ke inflasi dan pertumbuhan aja. Kenapa inflasi? Karena itu gambaran yang paling adil. Harga beras 15.000 hari ini. Tapi data yang disediakan oleh BPS, anggaran untuk konsumsi satu orang buruh makan 3 kali sehari itu hanya 2.000 perak itu di hasil survei mereka. Jadi keinginan serikat ini sesuai formula itu berapa sih Pak?
kalau sesuai formula inflasi dan pertumbuhan itu kurang lebih sekitar 8%. Kita 8%. Nah, jika tuntutan ini tidak realisasi? Ya kalau pemerintah sudah tidak mau terima ya satu-satunya mengadu ke Tuhan. Akan ada aksi? Akan ada aksi lanjutan tanggal mungkin gabungan nanti. All out berarti masak. Ini kita ada agenda dengan teman-teman aktivis buruh Kabupaten Sukabumi. Tuntutan yang pertama yang kita harapkan adalah kenaikan upah 2024 untuk UMK Sukabumi. Yang menjadi pertanyaan kami, yang biasanya kami itu berkunjung ataupun perjuangannya sesuai dengan kapasitas buruh di Dinas Tenaga Kerja ataupun kantor bupati. Menjadi pertanyaan kenapa harus di gedung Dinas Perhubungan gitu ya. Ini tanya besar buat kami. Yang mudah-mudahan perjuangan kami di hari ini semua aktivis atau serikat buruh di Kabupaten Sukabumi berhasil sesuai harapan kami. Terima kasih. Agenda negosiasi atau diskusi dengan pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya dengan dinas tenaga kerja ataupun dengan pemerintah bupatinya juga. Tapi sampai saat ini kami jadwal di agenda jam 9 ini udah meral, udah sampai mau jam 11 belum ada komunikasi. Itu seperti itu. Kita kekecewaan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di undangannya sendiri gitu kan. Kita sudah tepat waktu jam 9, tapi pihak pemerintahnya di lain